Nah, tadi kita sudah sampai pembahasan soal nomor 2 yang bagian D, yaitu menghitung daya yang dispasikan dalam hambatan. Nah, untuk menghitung daya yang dispasikan dalam hambatan, itu bisa menggunakan bersama ini. Arus kuadrat dikali dengan hambatannya. Ya. P sama dengan I kuadrat dikali R. Ya, kita masukkan aja nih nilai dari komponen arusnya dan hambatannya. P sama dengan arusnya, tadi yang sudah kita cari, nilainya kan sebesar 0,144 ampere kuadrat dikali dengan besar hambatannya, itu 20 ohm. Ya, coba bantu dihitung di sini, 0,144 kuadrat dikali 20. Nilainya berapa? Ya, 0,144 kuadrat dikali 20. 0,41472. 0,41472. Oke ya, benar ya, 0,41472. Nah, ini satuannya watt. Watt ya, daya, atau boleh juga kita tulis seperti ini. 414,72 miliwatt. Atau kita juga bisa menghitung daya yang dispasikan dalam hambatan bisa menggunakan persamaan ini. Daya yang dispasikan dalam hambatan itu sama dengan gayanya dikali dengan kecepatannya. Oke, kita masukkan nilai gaya itu sebesar 3,456 kali 10 pangkat minus 2 Newton dikali dengan kecepatannya. Kecepatan dari batang tadi bergerak ke arah kanan sebesar 12 meter per second. Coba sekarang dihitung 3,456 dikali 12. Berapa nilainya, sama nggak nih? Hasilnya 41,472, Pak. 41 gimana? 41,472. 41,472 ya, kali 10 pangkat minus 2 watt. Nah, ini kita ubah ke miliwatt. Jadi P sama dengan 41,472 kali 10 pangkat 1 ya, miliwatt. Atau P sama dengan 414,72 miliwatt. Oke. Sama ya nilainya. Jadi bisa menggunakan persamaan ini atau persamaan yang ini untuk menghitung daya yang dispasikan dalam batang. Gimana untuk soal nomor 2? Bisa mengikuti? Ada yang ditanyakan? Recording in progress. Gimana yang lain? Bisa untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Oke, baik. Oke, tolong diingatkan ya temannya untuk segera join lagi. Ini baru 28 orang yang join. Tolong diingatkan temannya untuk segera join lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Coba perhatikan di sini, soal nomor 3. Diketahui sebuah solenoida memiliki panjang 20 cm, luas penampangnya 5 cm², dan 120 lilitan.
berapakah arus dalam solenoida tersebut yang digunakan untuk menginduksi GGL 20 volt selama 5 detik. Ya. Oke, seperti biasa kita menuliskan dulu terlebih dahulu yang diketahui dari soalnya. Sini diketahui panjang solenoida ya, kita simbolkan sebagai L, panjang solenoida 20 cm. Ini kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Luas tang A, kita simbolkan sebagai A besar, itu 5 cm kuadrat. Kita konversi ke dalam satuan kuadrat, jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian jumlah lilitan N besar ya, itu sebanyak 120 lilitan. Nah, digunakan untuk menginduksi GGL sebesar 120 volt dan T-nya selama 5 detik. Yang ditanya adalah apakah arus dalam solenoida? Iya. Oke, kita bahas soal nomor 3 di sini. Perhatikan di sini. Pertama, itu kita menghitung induktansi diri dari solenoidanya. Yang pertama menghitung dari solenoida. Induktansi diri dari solenoida itu dirumuskan sebagai L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A dikali L. Ini persamaannya, induktansi diri dari solenoida. Oke, di mana mu0 itu sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7. N sini, N kecil ini adalah jumlah lilitan dibagi panjang solenoidanya ya. Di mana N kecil di sini adalah jumlah lilitan dibagi panjang solenoida. Jadi jumlah lilitannya tadi diketahui sebanyak 120 lilitan. Kemudian dibagi panjang solenoidanya 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini dikuadratkan dikali luas penampangnya itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dikali panjang solenoidanya 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, L sama dengan 4, pi-nya kita masukkan nilainya, itu sebesar 3,14 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini 120 dibagi 20, itu kan 6. 6 kemudian dikuadratkan, jadi 36. 36 kali 10 pangkat, ini minus 2, jadi dikuadratkan, jadi 10 pangkat 4. Dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali 20 kali 10 pangkat minus 2. Oke, coba bantu dihitung di sini. Jadi berapa besar induktansi diri dari solenoidanya? 4 dikali 3,14 dikali 36 dikali 5 dikali 20. Ini habis. Ya, berapa nilainya? Coba bantu dihitung ini. 4 dikali 3,14 dikali 36 dikali 5 dikali 20.
Ayo, berapa nilainya? Bantu dihitung. 4 dikali 3,4. Berapa? Bentar, Kak. Belum dikali sama P-nya, Kak. Oke, ini dulu ya. 4 dikali 3,14, dikali 36, dikali 5, dikali 20. 15, 530,4. Ya, coba diulangi lagi. 15. 530,4. 15, 530,4. Yang lain kayak segini juga. Saya 4,5216 kali 10 pangkat min 5. Ya, 45.216 dikali 10 pangkat min 5 min itu. Min 9. Oke, bentar. Tadi yang lain ada ini ya. 45.216. Iya, dikali Ada yang 10 dapatnya pangkat min. Saya, Kak. kali 10 pangkat minus 9. Ini ya. Jadi, detarnya induktansi diri ini. Oke. Nah, ini. 45.216 kali 10 pangkat minus 9. Atau L sama dengan 4,5216 kali 10 pangkat minus 5. Ini satuannya Henry ya. Henry. Oke, ini kita udah dapat nilai induktansi diri dari solenoidenya. Nah, selanjutnya, menurut hukum Faraday, itu kan gegel induksi itu sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, flux magnetik ini itu sama aja induktansi diri dikali arusnya. Ya. Atau bisa juga L sama dengan DI per DT. Nah, ini. Kemudian, kan ini kita dapat nih, gegel induksi sama dengan induktansi diri dikali arus terhadap waktu. Nah, ini coba kita tulis penulisannya jadi gini. Ini dikali sirang atau pindah ruas, gegel induksi dikali DT, L dikali DI. Nah, DI itu sama dengan GGL per L dikali DT. Nah, ini sama kita integralkan ya. Integralkan di sini diintegralkan. Nah, jadi I sama dengan GGL per L dikali T. Nah, dari persamaan inilah kita bisa menghitung besarnya arus untuk soal nomor 3. Oke, tinggal kita masukkan aja nilainya. Nilai-nilai dari komponennya. Nilai dari masing-masing komponennya. Tadi diketahui di soal GGL-nya itu sebesar 20 volt. Kemudian induktansi dirinya ini yang udah kita cari barusan sebesar 4,5216 kali 10 pangkat minus 5 Henry dikali T-nya, watt-nya sebesar 5 second. Oke, coba bantu dihitung di sini. 20 dikali 5 dibagi 4,5216.
Berapa nilainya? 22,11. 22,12 Kak. 0, 22,12. 22,12 ya. Oke, 22,12 kali 10 pangkat. Ini jadi pangkat 5 di sini. Ini satuannya jangan lupa kita tulis ampere. Oke, atau bisa juga jadi 2,21 kali 10 pangkat 6 ampere. Nah, ini besar arus yang digunakan, besar arus dalam solenoida yang digunakan untuk menginduksi GGL 20 volt selama 5 detik itu sebesar 2,21 kali 10 pangkat 6 ampere. Oke, sampai di sini bisa untuk soal nomor 3. Bisa mengikuti soal nomor 3. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 3? Kak, bisa Gimana nih lihat respon? soal lagi, Kak? Soal nomor 3 ya. Ini soal nomor 3. Oke, Yang udah, lain Kak. gimana? Yang lain gimana bisa? Ya, responnya gimana nih? Kalau bisa kita lanjut. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa ditanyakan. Atau ada yang ingin disampaikan? Lanjut, Kak. Oke, baik. Lanjut ya, bisa ya. Oke. Berarti bisa nih soal nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Coba perhatikan di sini, soal nomor 4. Sebuah solenoida panjangnya 1 meter dengan intinya berisi udara memiliki diameter penampang 0,36 meter dan 2000 lilitan. Sebuah kumparan, selanjutnya ada sebuah kumparan itu memiliki 125 lilitan didekatkan di solenoida. Tentukan nilai induktansi bersama dari sistem tersebut. Gitu ya. Jadi kita coba tinjau nih soal nomor 4. Jadi sistemnya atau situasinya di sini ada solenoida, kemudian ada kumparan. Gitu. Nah, yang ditanyakan adalah induktansi bersama dari sistem solenoida kumparan. Gitu ya. Jadi ada solenoida, kemudian ada kumparan juga. Coba kita tulis dulu diketahuinya seperti biasa. Diketahui panjang solenoida, panjang dari solenoida ya. Ini L, 1 meter. Berisi udara memiliki diameter penampang. Nah, diameternya kita simbolkan sebagai D kecil sama dengan 0,36 meter. Nah, panjang solenoida itu sebanyak 2 lilitan. Lilitan solenoida itu sebanyak 2000 lilitan. Ya. Jumlah lilitan solenoida kita simbolkan sebagai N besar S. NS. Itu 2000 lilitan. Kemudian ada kumparan. Kumparan memiliki jumlah lilitan 125 lilitan. Jumlah kumparan kita simbolkan sebagai NK. Itu sebanyak 125 lilitan. Yang ditanyakan adalah nilai induktansi bersama dari sistem solenoida kumparan. Atau kita sebut nilai induktansi total ya. Nah, ini kita simbolkan sebagai M. M besar. Berapa? Kita bahas soal nomor 4. Jadi di sini besar flux magnet pada kumparan
oleh solenoida berarus adalah ini ya, jumlah lilitan kumparan dikali flux magnetik kumparan oleh solenoida berarus sama dengan jumlah induktansi bersama dari sistem solenoida dari sistem kumparan oleh solenoida berarus dikali arus dari solenoidanya. Ini persamaannya. Dengan atau di mana flux magnetik pada kumparan oleh solenoida itu sama dengan besarnya medan magnet solenoida dikali luas penampang kumparan. Dan besar medan magnetik solenoida itu sama dengan mu0 dikali ns ya, jumlah lilitan terpanjang solenoida dikali arus solenoidanya. Sehingga kita dapat menentukan nilai induktansi bersama dari sistem kumparan solenoidanya atau induktansi total ya. Yaitu dari persamaan yang ini tadi, nih dari persamaan ini. Jadi induktansi bersama kan kita simbolkan sebagai M besar tadi. Nah, M sama dengan jumlah lilitan kumparan dikali flux magnetik kumparan oleh solenoida berarus dibagi nih kuat arus solenoidanya. Di mana jumlah lilitan di mana flux magnetik pada kumparan oleh solenoida ini kita substitusi dengan persamaan yang ini, yaitu medan magnet solenoida dikali luas penampang kumparan. Oke, dibagi dengan, nah, yang arus solenoida ini kita substitusi dengan persamaan yang ini, yaitu jadinya, nah, besar medan magnet solenoida dibagi mu0 dikali ns. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Ini habis dibagi, M sama dengan jumlah lilitan kumparan dikali luas penampang kumparan dibagi 1 per mu0 dikali n kecil s. M sama dengan NK dikali luas penampangnya dikali mu0 dikali ns. Oke. Nah, inilah persamaan untuk menghitung nilai induktansi bersama dari sistem kumparan solenoidanya. Ya, kita masukkan di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Di mana jumlah lilitan kumparan itu 125 lilitan ya, 125 lilitan dikali luas penampangnya itu 0,36 dikali mu0-nya 4pi kali 10⁻⁻⁷. Oke, ns di sini adalah jumlah lilitan solenoidanya 2000 lilitan dibagi dengan panjang dari solenoidanya 1 meter. M sama dengan 125 dikali 0,36 dikali 4, pi-nya kita substitusi dengan 3,14 kali 10⁻⁷ dikali 2000. Oke, coba bantu dihitung berapa nih nilainya.
125 dikali 0,36 dikali 4 dikali 3,14 dikali 2000. Rp1.134.030.400. Nah, 1 juta. Bentar. Oh ya ya, ada yang terlewat. Oke, ini kan luas penampang kumparan ya. Berarti yang diketahui soal itu kan luas penampang solenoida. Oke, maaf, ada yang terlewat di sini. Nah, luas penampang kumparan itu kan 1/4 pi d kuadrat ya. 1/4 pi d kuadrat. Ini luas penampang kumparan. Jadi 1/4 dikali 3,14 dikali diameternya tadi itu sebesar 0,36 ya. 0,36 meter. Oke, tadi kan diameter ya, salah. 0,36 meter kuadrat kali 4 dikali 3,14 dikali 10⁻⁻7 dikali 2000. Oke, coba di sini dihitung berapa nilainya. 4 di sini habis ya, jadi 125 dikali 3,14 dikali 0,36 kuadrat dikali 3,14 dikali 2000. Berapa nilainya? Bantu dihitung. Nol 0,0319. 0,319. 0319. Oh, 0319. Nggak ada komanya? 0,0319 Kak. Oh ya, 0,0319 ya. 0,0319. Oke, yang lain gimana sama hasilnya? Oke, berarti sama ya. Kalau gitu, ini dikali dengan 10⁻⁻7. Nah, induktansi bersama atau induktansi diri, satuannya sama ya, Henry. Kak, saya dapatnya 319.451,04, Kak. Oke, Itu kayaknya hasil 0,0319 itu udah dikali 10⁻⁷ nih, Kak. Iya betul, kalau udah dikali 10⁻⁷, jadi nggak usah lagi. Iya, Kak. oh udah ya? Oke, baik. Oke, kalau udah berarti tinggal ini ya, 0,0319 Henry. Nah, ini boleh kayak gini. Udah ya, berarti ini nilainya. Nilai induktansi bersama dari sistem solenoida
dan kumparan sebesar ini, 0,0319 Henry. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk soal nomor 4? Ya, jadi persamaannya dari sini, besarnya flux magnetik pada kumparan oleh solenoida berarus. Ini kemudian di mana flux magnetik kumparan oleh solenoida itu besar medan magnetnya dikali luas penampangnya, dan besar medan magnet solenoida itu mu0 dikali ns dikali arusnya solenoidanya. Oke, dapatlah ini persamaannya untuk menghitung indukansi bersama dari sistem kumparan solenoida. Bisa untuk soal nomor 4. Gimana? Ada yang ditanyakan? Bisa semua untuk soal nomor 4? Gimana nih responnya untuk soal nomor 4? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Oke, baik. Kalau bisa dan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, coba perhatikan di sini soal nomor 5. Ya. Di sini cukup panjang soal nomor 5. Perhatikan di sini ya, soal nomor 5. Ada sebuah solenoida mempunyai induktansi sebesar 60 mH dan hambatannya 0,25 miliohm. Jika solenoida dihubungkan dengan baterai, berapa lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan akhirnya? Itu ya, coba dipahami untuk soal nomor 5 ini. Oke, sebelum kita bahas, kita tulis dulu diketahui dari soalnya. Di sini diketahui induktansi ya, L itu 60 mili Henry. Kita konversi ke dalam satuan Henry, jadi 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian hambatannya, R besar, itu 0,25 mili ohm. Atau sebesar 0,25 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Yang ditanya adalah berapa lama arusnya. Berapa lama itu P, berapa lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan. Nah, yang pertama, coba kita tinjau di sini, di mana dengan kaidah rangkaian hukum Kirchhoff, dengan kaidah hukum Kirchhoff, itu kita tahu bahwa dengan kaidah rangkaian hukum Kirchhoff, GGL induksi minus potensial IR minus induktansi diri dikali DI per DT atau perubahan arus terhadap waktunya itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita tulis sebagai persamaan 5
5.1. Ya, ini persamaan 5.1. Nah, kemudian pada keadaan mula-mula ya. Pada keadaan mula-mula itu pada keadaan apa? Yaitu pada saat setelah saklar ditutup. Sesaat setelah saklar ditutup. Di mana pada keadaan mula-mula atau sesaat setelah saklar ditutup, nilai arusnya itu sama dengan 0. Jadi di sini misalnya GGL induksi untuk persamaan 5.1 menjadi ini. GGL minus arusnya 0 ya, kita substitusi jadi 0 dikali R minus L DI per DT sama dengan 0. Nah, berapapun dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi di sini tinggal GGL minus L DI per DT itu sama dengan 0. Minus L DI per DT. Oke, itu sama aja gini ya. Sama dengan GGL, jadi DI per DT itu sama dengan GGL